orang terkadang itu menyampaikan ya tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Bahkan orang yang suka memaki itu dia sebenarnya tidak suka dimaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki, kembali lagi dengan Maliki Podcast edisi spesial bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang mungkin cukup penting dan juga sering menjadi hal yang diperhatikan oleh banyak Maliki, sahabat Maliki dimanapun berada. Ya, ini kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal itu sangat erat kaitannya dengan kita sebagai manusia yang sering berkomunikasi dan juga ini sedang memasuki bulan suci Ramadan. Nah, pada pembahasan kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Pusat Internasionalisasi Universitas, yakni Bapak Dr. Segaf SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Jagat, sehat ya? Alhamdulillah. Untuk Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ala kulli hal sehat walafiat. Alhamdulillah, barakallahu sehat. Ramadannya bagaimana Pak sejauh ini? Tambah semangat ya. Tambah semangat gitu ya. Semakin Ramadan semakin produktif ya Bapak. Insya Allah demikian. demikian. Ya, harus demikian. Baik Bapak, kali ini kan kita membahas mengenai pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita kan tahu ya Bapak, banyak orang mengatakan bahwa lisan adalah cerminan hati. Baik. Menurut Bapak Segaf sendiri seperti apa mengenai hal itu? Ya, terima kasih ya Mas Jagat ya. Memang benar ya bahwa lisan itu dari hati ya. Jadi ibaratnya begini ya, kalau saya kiaskan secara sederhana ya, kalau kita itu melihat teko ya, melihat teko ya, teko itu ya, itu apa yang ada di dalam teko ya, itu mencerminkan ya yang keluar dari tekonya. Ya, kalau kita tuangkan teko itu ke dalam gelas ya, misalnya yang keluar teh misalnya, kira-kira yang di dalamnya teh itu ya, itu juga ya. Kalau yang kita tuangkan itu adalah es sirup misalnya ya. Nah, itu kita tuangkan di dalamnya itu pasti es sirup juga ya. Jadi kiasnya seperti itu, analoginya seperti itu. Apa yang keluar dari lisan kita itu mencerminkan dari isinya ya. Dari dalam hati kita, sehingga ya hati itu ya menjadi muara dari apa yang keluar dari lisan kita. Demikian Mas Jagat ya. Berarti memang lisan itu bisa menjadi representasi dari apa yang ada di hati sang pembicaranya. Persis sekali. Jadi memang harus sangat penting ya Bapak untuk dijaga itu ya lisannya. Sangat penting ya, sangat penting. Baik Bapak, kan kita tahu ya keadaan di masyarakat kita itu sering sekali orang-orang berbicara tetapi tidak berpikir panjang. Padahal tentunya apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan dampak entah itu kepada sosial, kepada orang lain atau sebagainya. Bagaimana hal itu menurut Bapak? Baik, jadi kalau sekarang ya, memang banyak sekali ya fenomena yang terjadi ya. Orang terkadang itu menyampaikan ya tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, bahkan dalam kehidupan sosial ya, seringkali itu kemudian menyebabkan ya pertikaian ya. Muaranya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari kita tidak menjaga apa yang keluar dari lisan kita. Yang keluar itu ujaran-ujaran kebencian ya kan. Bahkan ya kalau di beberapa tempat ya keluarnya itu makian ya, yang dianggap sebagai itu, sebagian menganggapnya itu keakraban, ya keakraban. Tetapi ya Mas Jagat ya, orang yang suka memaki itu dia sebenarnya tidak suka dimaki. Seperti itu. Sama seperti misalnya ya orang yang terbiasa tidak bersih
ya, kamarnya nggak bersih, dia tidak menjaga, ya. Kalau dia suruh milih, dia akan lebih milih misalnya bertamu, masuk ke kamar bersih atau nggak bersih. Bersih tentunya. Pasti Iya. hatta dia modelnya bukan orang yang termasuk orang yang bersih, dia akan milih tempat yang bersih. Sama seperti itu. Jadi terkadang itu ya, bahkan banyak sekarang marak terjadi, itu menimbulkan efek-efek yang negatif. Ya. Efek-efek pertikaian, bahkan sampai ke ranah hukum. Ya, sekarang itu karena sekarang kita harus hati-hati, ya, terutama kita yang banyak berkaitan dengan lisan ini, termasuk profesi kita berdua nih Mas Jagat ini ya. Saya pendidik ya, kemudian Mas Jagat ini ada di tim media ya kan, beserta tim yang lain ya, maka kita ya juga harus hati-hati ya dalam hal profesi kita ataupun dalam kehidupan keseharian. Ya, jangan sampai ya kita itu lisan itu menjadi sesuatu yang bisa berdampak buruk kepada kita sendiri. Ya. Dalam salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, nomor 10 ya, para sahabat bertanya ya, sahabat bertanya ya, ya Rasulullah ya, Ayyul Islami afdal, ya, yang mana Islam atau keselamatan yang paling utama, ya. Kemudian Rasulullah menjawab ya bahwa ya, qala Rasulullah, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Siapa yang paling selamat itu ya adalah orang-orang yang bisa menjaga ya, yang selamat dari lisannya dan tangannya. Ya. Maka di situ memang sah ya, memang benar bahwa ya kalau kita bisa menjaga lisan, maka kita akan selamat. Insya Allah demikian Mas Jagat. Ya. Berarti memang sepenting itu, bahkan Rasulullah pun menganjurkan, meminta, menyuruh, memerintahkan mungkin. Sangat ya, sangat menganjurkan agar kita menjaga lisan. Menjaga lisannya. Ya. Baik Bapak kan sekarang kita masuk di bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tetapi juga menahan dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah Bapak, pertanyaannya, mengapa menjaga lisan itu menjadi lebih penting di saat bulan suci Ramadan? Baik ya, memang kalau kita dalam bulan suci Ramadan ini ya, kita ini manusia itu Islam ini mempermudah ya, Islam ini mempermudah. Jadi orang kadar keimanan seseorang itu kita tidak bisa memaksakan kadar keimanan antar orang yang satu dengan orang yang lain, ya. Termasuk juga ya kualitas dalam beribadah, ya. Kalau dalam bulan suci Ramadan ini ya, puasa ya, kalau masih puasanya yang masih anak-anak yang masih belajar ya, maka di situ ya setidaknya ya puasanya itu ya puasa dari makan minum ya, tapi itu puasa yang anak-anak gitu kan ya. Nah, kalau kita mau naik sedikit lagi ya, maka itu juga puasa dari lisan kita ya, tidak hanya menahan ya lapar haus saja ya, lapar dahaga saja, tetapi kita juga bagaimana agar kita bisa menjaga dari lisan ini ya. Yang paling tinggi sebenarnya ya tingkatannya adalah menjaga ya dari hati, ya. Termasuk tadi ya sambungan dari yang pertanyaan pertama Mas Jagat tadi ya, bahwa lisan ini berkaitan erat sekali dengan hati. Ya, seperti itu. Berarti memang kalau kita nih, mungkin kita yang juga bukan anak-anak ya Pak, berarti Ya. memang yang dijaga itu tidak hanya makan dan minum Ya, saja, tapi berusaha juga lah lisan. naik kelas, Ya, naik berusaha kelas juga menjaga sedikit hati ya. mungkin. Benar, Betul, Bapak. betul. Baik Bapak, apa saja sebenarnya bentuk-bentuk dari ucapan dari lisan itu sendiri yang seharusnya atau sebaiknya dihindari selama bulan suci Ramadan? Mungkin seperti ghibah, fitnah. Nah, ya persis ya Mas Jagat ya. Ada lagi ya, ya
salah satu hadis yang menyatakan begini, bahwa orang-orang yang berkata tanpa berpikir, dia itu akan jatuh kepada neraka dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Ya, dampaknya akan seluas itu. Ya, nah kita harus menghindari ya perkataan-perkataan itu ya yang nanti bisa menimbulkan dampak yang negatif. Ya, ya, ghibah ya dan fitnah ya, ini sebenarnya sambungan ya. Kalau yang dirasakan itu benar, namanya ghibah. Ya, hatta benar tapi ghibah. Ya, kalau salah, fitnah lah jadinya. Ya, karena salah ya, karena salah ya. Tidak benar ya, hal yang tidak benar ya, maka itu menjadi fitnah ya. Keduanya ya, ini merupakan kategori ya dosa besar yang harus kita hindarkan ya. Maka ini ya menjadi menjadi standar bagi kita ya untuk senantiasa menghindarkan dari ghibah dan fitnah ya. Termasuk juga ya dengan yang tadi itu menggunakan kata-kata makian ya, itu sebisa mungkin kita hindari. Saya sering sekali menjumpai ya, bahkan di beberapa tempat ya, itu seolah-olah menjadi biasa. Ini tidak hanya laki-laki, Mas Jagat. Hatta perempuan ya, saya mendengar ya, saya pernah mendengar langsung ya, ini menggunakan kata-kata yang makian. Ya. Padahal itu ya, apa yang tercermin, saya katakan tadi kan, apa bahasa Mas Jagat tadi merepresentasikan. Orang itu akan menilai dari apa yang kita ucapkan. Iya, benar. Ya, ketika kita ya mengatakan sesuatu ya, itu yang akan cerminan dari ya, seolah-olah cermin kita itu dari apa yang lisan yang keluar dari mulut kita. Maka kita alangkah baiknya ya kita manfaatkan ya, mumpung bulan suci Ramadan ya, kita manfaatkan ini sebagai ya, saya mengajak kepada seluruh ya penonton dari podcast ini ya, kita manfaatkan media ataupun sarana ketika bulan suci Ramadan ini kita berlatih untuk menjaga lisan kita, mengurangi ya perlahan ya, secara bertahap, karena yang susah itu ketika sudah menjadi kebiasaan. Begitu Mas Jagat. Baik Bapak, sebaliknya apa saja sebenarnya perkataan-perkataan yang bisa menjadi amal ibadah Bapak selama bulan suci Ramadan? Nah, Rasul mengatakan ya, ada sesuatu yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Ya, salah satunya ya yang dianjurkan oleh Rasul, kita memperbanyak ya mengucapkan ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu salah satu ya, ringan kan ya, seberat apa ya kita misalnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim kita wiridkan, kita ucapkan berulang-ulang ya. Mungkin kalau kita ucapkan terus ya 5 menit itu bisa sampai 1000 kali itu. Ringan sekali kan ya, tetapi itu timbangannya berat. Ya, timbangannya berat. Nanti akan tercatat ya sebagai amal ibadah yang itu akan memperberat ya timbangan kita ya, timbangan amal kebaikan kita. Ya, demikian Mas. Berarti memang itu adalah amalan yang mungkin bisa ditiru dan diterapkan oleh Sobat Maliki dimanapun berada ya. Insya Karena Allah. memang timbangannya cukup berat ya Bapak. Insya Allah berat itu. Baik Bapak, mungkin ada tips and trik bagaimana cara menjaga lisan secara praktis kepada Sobat Maliki? Kalau kita urutkan sebenarnya ya, urutannya kan begini ya. Apa yang terucap dalam lisan itu berasal dari pikiran ya. Ini menurut Imam An-Nawawi seperti itu ya. Lisan ini berasal dari pikiran. Apa yang dari pikiran kita, semua yang kita pikirkan itu berasal dari hati ya, berasal dari hati ya. Ini kita harus hati-hati sekali ya, harus hati-hati sekali. Dalam satu hadis yang lain ya disampaikan seperti ini ya, pada setiap pagi hari ya, seluruh anggota badan kita ini ya,
ini bilang ke lisan. Seluruh anggota badan ini bilang ke lisan. Wahai lisan, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya aku mengikuti anggota badan ini mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan. Kalau kamu lurus, kami akan lurus. Ya, kalau kamu bengkok, ya, kami akan bengkok. Maka, ya, sedemikian besarnya, ya, pengaruh lisan terhadap apa yang akan kita lakukan. Ya, maka tipsnya itu, ya, tadi itu saya akan menyarankan begini. Kalau kita lihat urutannya, ya, lisan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Pikiran itu apa yang kita rasakan dalam hati, ya, atau dalam kitab itu bahasanya adzauq, ya, dari rasa. Ya, kalau muaranya itu adalah rasa kolbun, ya, yang ada dalam hati, maka untuk memperbaiki lisan sekaligus memperbaiki pikirannya, yang kita tembak itu hatinya dulu. Ya. Bagaimana, ya, kalau dalam Islam cara untuk memperbaiki hati yang efektif, ya, rumus yang paling efektif itu, ya, itu dengan wirid. Ya, dengan, ya, memperbanyak, ya, kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan yang baik, ya, untuk kita amalkan sehari-hari. Ya. Kalau itu kita lakukan apapun wiridnya, contoh misalnya, ya, setiap orang berbeda-beda, ya, misalnya, ya, setiap sholat, ya, ya, setelah sholat kita kirim Fatihah kepada orang tua, ya, kita rutin, ya, istiqomah itu penting, ya, jangan sampai, ya, khusyuknya itu, ya, hanya pas kita lagi ada masalah saja, gitu kan. Kalau pas lagi ada masalah, wah, khusyuk ya sekali, gitu kan, ya, ya, netes gitu, ya, air mata, ya, itu biasanya kalau pas lagi ada masalah. Kita coba istiqomah, ya, istiqomah itu penting. Kita mulai dengan wirid, ya. Wirid itu, ya, itu mengingat, ya, mengucapkan, ya, dalam bisa jahar, ya, bisa dengan sir. Kalau dengan sir, ya, jahar atau sir dampaknya tetap kepada hati, ya, baik itu secara keras, ya, ataupun dalam hati, ya. Kalau itu terus, ya, itu namanya, ya, tazkiyatun nafs, ya, hatinya ditazkiyah, dibersihkan, ya. Itu kita lakukan terus, maka otomatis pikiran kita akan jernih, kata-kata yang keluar dari lisan kita, maka hanya akan keluar kata-kata yang baik dan bermanfaat untuk orang lain, ya. Demikian, Mas Jagat. Jadi tipsnya itu mengistiqomahkan wirid, ya. Apapun wiridnya, mau baca biasanya, ya, subhanallah, walhamdulillah, ya, kemudian Allahu Akbar, ya, 33 bagus, ya. Membaca Fatihah saja bagus. Yang penting syaratnya istiqomah. Ya. Nah, itu Mas Jagat. Berarti memang kalau sedang kesusahan maupun tidak kesusahan tetap harus harus, jangan nunggu susah baru kita khusyuk, ya. Mungkin bisa di-spill, Bapak. Iya. Wirid andalan Pak Segaf ini apa? Enggak, ya, saya hanya merutinkan untuk baca Fatihah saja untuk orang tua, ya. Kita ini, Mas Jagat, ya, kita ini ada sama seperti sekarang, ya. Mungkin bukan hanya karena usaha kita saja, bukan hanya, ya, terus saya bisa sekolah tinggi, ya, saya itu bukan hanya karena kita saja, tapi itu karena mungkin faktor utamanya dari doa orang tua. Maka saya, kalau saya, ya, karena kan nggak berat, ya, kalau kita kirim Fatihah kepada orang tua, ya, apalagi kalau saya kan sudah sama-sama nggak ada, saya kirim Fatihah, ya, setidaknya setiap selesai salat 5 waktu yang wajib, ya. Kalau bisa lebih afdal, ya. Nah, kalau yang lain-lain senyamannya setiap orang nyamannya apa, maka itu yang dilakukan. Cuma kalau saya memberikan saran, lakukan secara istiqomah. Mending ringan, pendek-pendek, tapi rutin, daripada panjang, ya, cuma sekali seumur hidup, gitu kan. Iya. Demikian, Mas Jagat.
Berarti memang salah satu saran mungkin ya kepada Iya. Maliki Podcast, sahabat Maliki dimanapun yang sedang menonton ini, salah satunya adalah dengan mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua setelah sholat 5 waktu. Baik, Salah. sebelum kita tutup podcast kali ini Bapak, mungkin ada pesan kepada penonton kita yaitu Sobat Maliki, bagaimana sih cara agar bisa menjaga lisan ini tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi bisa terbawa kehidupan hari-hari hingga seterusnya. Ya. Baik ya, untuk segenap sahabat Maliki Podcast ya, Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang ya, marilah kita manfaatkan ya untuk bulan suci ini, bulan yang penuh keampunan, bulan yang penuh barokah ya. Kalau kita berlatih di bulan ini ya, syukur-syukur misalnya kita latih dari sebelumnya, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ya, kita latih lisan kita untuk senantiasa menyampaikan hal-hal yang baik ya, bermanfaat kepada orang lain. Insya Allah bulan Syawal dan seterusnya ya, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Demikian. Memang dibiasakan ya Bapak, Harus sejak dibiasakan, sekarang. dilatih. Iya, dilatih Baik. biar bisa terbawa sampai setelahnya. Baik. Baik Bapak Segaf, terima kasih banyak sebelumnya Sama-sama. sudah bisa memberikan banyak insight untuk Sobat Maliki, begitu pun kepada saya sendiri sebenarnya. Iya. Karena memang jadi tantangan tersendiri menjaga lisan terutama di bulan suci Ramadan ini Bapak. Baik. Iya, sama-sama. Makasih ya. Baik Bapak. Baik, Sobat Maliki, dimanapun kalian berada, mungkin itu saja untuk edisi podcast kali ini, yaitu segmen edisi Ramadan. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang, dan nantikan podcast-podcast selanjutnya di YouTube ini. Saya Ranto Jagat selaku host, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.